Halo teman-teman, selamat datang di Analisis Market Harian untuk tanggal 29 Januari 2026. Kondisi market kripto hari ini sedang dalam fase yang cukup menantang, di mana psikologi pelaku pasar mulai diuji. Kita melihat pergerakan harga yang cenderung terkonsolidasi, dengan bias yang masih cukup sensitif terhadap sentimen makro global. Siklus pasar saat ini berada pada titik krusial yang akan menentukan arah besar berikutnya. Jadi pastikan kalian menyimak detail indikator dan rencana trading yang akan kita bahas agar tetap objektif menghadapi fluktuasi yang ada. Sebelum kita masuk ke data teknis, perlu diingat bahwa seluruh informasi dalam video ini bersifat edukasi dan berbagi pandangan pribadi, bukan merupakan saran keuangan atau ajakan untuk melakukan transaksi. Investasi di aset kripto memiliki risiko volatilitas yang tinggi. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan manajemen risiko yang bijak dalam setiap keputusan investasi kalian. Dari sisi kalender ekonomi, fokus utama pasar tertuju pada Amerika Serikat semalam, di mana The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di level 3,75%. Sesi konferensi pers menunjukkan sikap yang mulai melunak, namun tetap hati-hati. Hari ini, kita juga menantikan data keyakinan konsumen dari Jepang, dan besok akan ada rilis data pertumbuhan domestik bruto atau GDP dari beberapa negara besar di Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Italia. Rentetan data ini diprediksi membuat volatilitas mata uang global meningkat, yang secara tidak langsung berdampak pada likuiditas di pasar kripto. Kabar makro pertama datang dari Federal Reserve Amerika Serikat yang memberikan sinyal kemungkinan adanya jeda dalam kenaikan suku bunga. Keputusan ini diambil setelah melihat data inflasi yang mulai melambat, meskipun mereka masih khawatir dengan angka pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Bagi kita di market kripto, kondisi ini sangat signifikan, karena jeda suku bunga biasanya meningkatkan minat terhadap aset berisiko. Ketika biaya memegang aset non-bunga seperti Bitcoin menjadi lebih stabil, investor cenderung lebih berani masuk kembali ke pasar. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai inflasi di zona euro yang dilaporkan sedikit mereda ke angka 8,5% dari sebelumnya 9%. Meskipun melambat, inflasi inti di sana ternyata masih cukup membandel. Situasi ini membuat perdebatan mengenai kebijakan moneter di Eropa kian memanas. Bagi market kripto, melandainya inflasi bisa memberikan sedikit ruang napas bagi aset berisiko seperti Bitcoin dan Ethereum, namun tetap ada tekanan jika investor melihat kripto sebagai instrumen lindung nilai terhadap inflasi yang masih tersisa. Beralih ke Asia, Bank Sentral Tiongkok baru saja mengimplementasikan langkah likuiditas baru untuk menstabilkan ekonomi mereka yang melambat. Kebijakan ini termasuk penurunan rasio cadangan wajib bagi perbankan guna menyuntikkan dana ke pasar. Biasanya, ekspansi likuiditas dari Tiongkok memiliki efek domino yang positif bagi sentimen risiko global. Jika likuiditas melimpah, ada peluang modal tersebut mengalir ke aset alternatif termasuk kripto, terutama sebagai spekulasi di tengah ketidakpastian ekonomi konvensional. Melihat suasana hati market hari ini melalui Fear and Greed Index, kita berada di skor 37 dengan kategori Fear atau ketakutan. Jika kita perhatikan tren seminggu terakhir, skor ini relatif stabil di area 30-an yang menunjukkan bahwa pelaku pasar masih merasa was-was dan belum berani mengambil keputusan agresif. Kondisi fear yang berkepanjangan seperti ini seringkali menjadi area di mana tekanan jual mulai jenuh, namun kita tetap butuh konfirmasi momentum untuk melihat tanda-tanda pembalikan arah. Jika kita memantau indikator Pi Cycle Top sebagai lampu peringatan siklus, saat ini garis moving average 110 hari berada di kisaran $96.136. Sementara itu, target batas atasnya masih berada jauh di angka $202.091. Ini memberikan gambaran bahwa secara historis, harga saat ini belum menyentuh area puncak euforia siklus. Kita masih memiliki ruang gerak yang cukup luas sebelum indikator ini memberikan sinyal bahaya yang serius. Dari sisi Pool Multiple, angka saat ini berada di 0,74. Dalam siklus besar Bitcoin, angka di bawah 1 seringkali menunjukkan bahwa pendapatan para penambang sedang tertekan dan harga berada dalam fase akumulasi atau dasar siklus. Ini menandakan bahwa secara fundamental, nilai Bitcoin saat ini tidak sedang mengalami overvalued atau kemahalan. Justru tekanan jual dari sisi miner terlihat mulai mereda. Dari sekitar 30 indikator siklus yang kita pantau, ada 3 yang menarik perhatian hari ini. Pertama, Bitcoin Bubble Index masih di angka negatif 0,82.
jauh dari angka 80 yang menandakan gelembung pasar. Kedua, MVRV Z-Score berada di 1.13, menunjukkan harga masih cukup sehat secara akumulasi. Terakhir, indikator Golden Ratio Multiplier menempatkan target harga jangka panjang di $135.522. Secara keseluruhan, belum ada satupun indikator yang memicu sinyal jual puncak, sehingga skenario jangka panjang masih terlihat cukup konstruktif. XRP menunjukkan pola pembalikan arah potensial atau double bottom di kerangka waktu 4 jam dekat level 1.90. RSI harian yang sudah sangat rendah menunjukkan bahwa tren turun saat ini mungkin sudah mulai lelah. Skenario utama adalah adanya pantulan teknis menuju level 1.94. Jika momentum berlanjut, target berikutnya berada di angka 2.05. Namun tetap antisipasi jika harga menembus ke bawah 1.87, karena itu akan membatalkan skenario penguatan ini. Demikian analisis market kita untuk hari ini. Sekali lagi, kami ingatkan bahwa seluruh pembahasan dalam video ini hanyalah sarana edukasi dan informasi bagi komunitas. Keputusan trading sepenuhnya ada di tangan kalian masing-masing. Jangan lupa untuk selalu memantau perkembangan berita makro karena kondisi market sangat sensitif. Sampai jumpa di update berikutnya dan semoga hasil trading kalian hari ini maksimal.